Singapura, latihan militer di lahan mini, gimana caranya? Ada sebuah negara kecil di Asia Tenggara, luasnya cuma sedikit lebih besar dari Jakarta. Namanya Singapura. Negara ini terkenal kaya, keren, dan punya militer yang powerhouse di kawasan. Tapi, ada satu pertanyaan krusial. Gimana caranya mereka latihan perang kalau lahan mereka aja super sempit? Itu kayak kamu mau main futsal di dalam kamar kos. Mustahil kan? Ternyata, Angkatan Bersenjata Singapura atau SAF Singapore Armed Forces punya solusi yang brilian. Saking cerdasnya, solusi ini bisa kita sebut taktik level up. Mereka membuktikan bahwa ukuran itu nggak penting. Yang penting itu otak, uang dan jaringan. Nebeng sampai ke ujung dunia overseas training. Singapura sadar betul, kalau cuma latihan di dalam negeri, ya cuma bisa main petak umpet di taman. Mereka butuh ruang untuk manuver tank, menembak rudal jarak jauh, dan menerbangkan jet tempur sepuasnya. Solusinya, pindah markas latihan ke luar negeri. Ini bukan nebeng biasa. Ini adalah kerjasama militer yang super terstruktur. Mereka punya training area langganan yang gila-gilaan. Australia. Ini ibarat home base kedua mereka. Di Saltwater Bay, Australia, ada area latihan yang luasnya 5 kali lipat dari seluruh wilayah Singapura. Di sana, mereka bisa gelar exercise Wallaby, mengerahkan ribuan personel, ratusan kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur tanpa khawatir kena batas negara. Singapura bahkan investasi besar untuk mengembangkan fasilitas latihan di sana. Amerika Serikat, Jerman, Selandia Baru, bahkan Thailand, semua jadi venue latihan mereka. Pilot jet tempur Singapura, mereka latihan tembak dan manuver di langit Arizona, Amerika, atau di pangkalan udara di Prancis. Intinya, Singapura menggunakan uang dan diplomasi mereka untuk menyewa atau meminjam lahan, laut, dan langit dari negara sahabat. Mereka nggak malu jadi anak kos militer global, karena mereka tahu latihan di medan yang realistis dan luas adalah kunci kesiapan tempur, urban warfare, dan kota Smart Softy City. Meskipun mereka suka latihan di hutan dan gurun Australia, mereka juga harus siap bertempur di rumah mereka sendiri. Singapura adalah kota, jadi skenario pertempuran paling realistis adalah urban warfare perang kota. Untuk ini, mereka bangun tempat latihan impian para gamers. Namanya Softy City. Softy City bukan sekadar replika bangunan. Ini adalah fasilitas latihan perang kota generasi baru, kayak kota mini super canggih. Bayangin, ada gedung bertingkat tinggi, kantor, mall, bahkan replika stasiun MRT dan interchange bus di sana. Kenapa keren? Pertama, sensor di mana-mana. Kota ini dilengkapi dengan lebih dari 11.000 sensor cerdas yang merekam setiap gerakan tentara, setiap tembakan, dan setiap kesalahan. Ini memungkinkan debriefing evaluasi yang super objektif, kayak melihat replay pertandingan di video game. Target pintar. Mereka nggak cuma menembak papan. Target manekin 3D-nya bisa bergerak dan dilengkapi tanda panas thermal signature. Bikin latihan jadi sangat realistis, terutama saat operasi malam. Reconfigurable buildings. Tata letak jalan dan bangunan bisa dia ubah dengan panel-panel geser. Jadi, setiap kali latihan, skenarionya selalu baru dan menantang. Singkatnya, kalau mereka nggak punya lahan horizontal yang luas, mereka memaksimalkannya secara vertikal gedung tinggi dan teknologis. Mereka menggunakan simulasi dan data analitik untuk melatih lebih banyak tentara dengan efisiensi yang tinggi di lahan yang minimal. Pulau reklamasi dan maksimalisasi ruang. Tentu saja, Singapura masih punya beberapa lahan rahasia di dalam perbatasan mereka. Meski sempit, mereka memanfaatkan pulau-pulau kecil di lepas pantai yang jarang penduduknya, seperti Pulau Tekong dan Pulau Sudong, untuk latihan dasar dan tembak langsung. Dan ini bagian yang mind-blowing. Singapura nggak hanya puas dengan lahan yang ada. Mereka menciptakan lahan baru, reklamasi laut, Pulau Tekong, yang merupakan basis pelatihan militer dasar
terus diperluas dengan reklamasi laut. Pulau ini diperkirakan akan terus membesar, menyediakan lebih banyak ruang untuk manuver kendaraan tempur dan pelatihan amfibi. Mereka benar-benar mengambil lahan dari laut. Selain itu, mereka juga cerdas dalam menggunakan ruang yang tidak terpakai, yaitu bawah tanah dan atas langit. Mereka memanfaatkan terowongan, sistem drainase seperti di Softy City, dan ruang udara yang terbatas yang diatur dengan sangat ketat agar latihan tetap berjalan tanpa mengganggu lalu lintas. Penerbangan sipil terpadat di Asia. Mereka membuktikan kalau lahan gak cukup, ya buat sendiri. Atau gunakan setiap jengkal ruang yang ada. Kekuatan network dan teknologi. Inti dari semua strategi ini adalah satu hal, teknologi dan jaringan. Singapura tidak hanya melatih fisik tentara, mereka melatih otak prajurit mereka untuk menjadi operator teknologi tinggi, karena mereka tidak bisa mengalahkan musuh dengan jumlah personel atau luas wilayah. Mereka harus mengalahkannya dengan kecerdasan, presisi, dan kecepatan informasi. Mereka mengintegrasikan drone dan robotik dalam setiap latihan di Softy City, mencerminkan medan perang modern. Setiap prajurit adalah bagian dari network data yang besar. Pendekatan ini jauh lebih murah dan lebih efisien daripada harus memelihara lahan yang sangat luas. Dengan simulasi digital yang realistis, mereka bisa mengulang skenario yang sama berulang kali, mengasah keterampilan hingga sempurna, tanpa harus menghabiskan amunisi dan bahan bakar yang banyak di lahan sempit. Ini adalah pergeseran dari quantity menjadi quality dan connectivity. Inspirasi dari sang titan kecil. Jadi, bagaimana Singapura bisa punya militer yang hebat meski lahannya mini? Jawabannya ada 4. Pertama, ekspansi global. Mereka sewa lahan latihan dari negara sahabat, terutama Australia. 2. Maksimalisasi lahan lokal. Mereka bangun kota simulasi Hittite, seperti Softy City. 3. Inovasi. Mereka reklamasi laut dan memanfaatkan ruang vertikal atau bawah tanah. 4. Kekuatan otak. Mereka mengandalkan simulasi, AI, drone, dan pelatihan yang berfokus pada kualitas dan data. Singapura membuktikan bahwa di era modern, logistik dan teknologi bisa mengalahkan geografi. Negara kecil ini tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pemain utama di panggung militer global. Dengan strategi yang super cerdas. Ini adalah pelajaran bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal dari inovasi.